Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian yang membuat segalanya menjadi otomatis. Dan rangkaian ini sangat mudah, oke? Alat pertama yang kita butuhkan adalah TP4056. Selanjutnya kita memerlukan sebuah holder baterai ya. Jika nggak pakai holder juga nggak apa-apa gitu ya. Di sini saya memakai holder. Oke, langsung saja akan kita sambung bagian baterai ini di bagian B+ dan B- atau B positif ataupun B negatif. Bisa terlihat di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita akan langsung saja, ini bagian positifnya langsung kita solder seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita akan menyolder pada bagian negatifnya. Terlihat tandanya ya teman-teman ya. Biasakan untuk positif pakai kabel merah, untuk negatif pakai kabel hitam. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Oke, saya akan perjelas dulu supaya lebih jelas. Saya ambil dulu teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Jangan sampai terbalik. Ini terbalik maka modul akan rusak teman-teman. Oke, positif bagian merah, negatif bagian hitam. Oke, seperti ini teman-teman, cukup jelas ya. Oke, kemudian setelah ini kita memerlukan sebuah alat yaitu relay teman-teman ya. Di sini kita memakai relay 5 volt ya, seperti ini. Ini relay 5 volt ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Nah, 5 volt DC. Kita akan gabungkan dulu teman-teman ya, kaki yang ini yang tengah nih dengan yang pinggir kita akan gabungkan dulu. Oke, saya memerlukan sebuah kabel di sini, kita langsung solder saja teman-teman ya. Seperti ini teman-teman penampakannya. Oke, cukup terlihat jelas. Kemudian untuk kaki satunya kita akan solder di sini ya teman-teman ya, di bagian positif seperti ini. Oke, kita pasang dulu teman-teman, kita solder di bagian positifnya. Kemudian untuk kabel jumper yang tadi ya, ini kita hubungkan ke bagian negatif di sini teman-teman. Oke, kita solder dulu teman-teman ya. Nih bagian yang tadi kita jumper, kita solder pada bagian negatif. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita solder dulu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Cukup terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah ini kita memerlukan sebuah dioda dengan tipe 1N4007 teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini. Perhatikan bagian yang ada garisnya ya teman-teman ya, di bagian positif. Yang tidak ada garisnya di bagian negatif. Nah, seperti ini kita akan solder dulu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kemudian bagian negatifnya kita solder pada kaki relay yang di jumper ya teman-teman. Bagian negatifnya seperti ini. Oke, kita solder lagi bagian sininya teman-teman. Seperti ini penampakannya teman-teman ya, cukup terlihat jelas ya. Ini jangan sampai terbalik ya diodanya ya untuk pemasangan di relay. Kemudian kita memerlukan LED ya, ini dengan tegangan 3,7 volt ya teman-teman ya, seperti ini. Ini kita akan pasang langsung bagian positifnya di bagian out modul ya teman-teman ya, seperti ini. Kita akan solder dulu bagian outnya seperti ini, out modul ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian negatifnya kita solder pada bagian relay yang kaki ini teman-teman ya, perhatikan ya. Oke, saya solder dulu, nanti saya dekatin hasilnya seperti apa. Seperti ini, bisa diperhatikan ya teman-teman ya untuk negatifnya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian kita akan tes teman-teman ya. Pertama-tama kita akan pasang dulu baterainya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu baterainya ya. Terlihat LED langsung menyala ya teman-teman. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Oke, saya siapkan dulu sebuah charger ya. Ini charger handphone ya, charger handphone. Di sini akan saya coba masukkan ke bagian modul. Oke, LED mati. Jadi begini teman-teman ya, pada saat charger ini kita masukkan, itu menandakan kalau listrik PLN itu sedang menyala teman-teman.
Oke, seperti ini. Tapi saat kita cabut, maka LED langsung hidup. Ini menandakan kalau listrik sedang padam atau listrik off. Jadi seperti cara kerjanya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan project kita kali ini mantap.